Ada keperluan apa, Mbak? Itu mau cerita. Kalau bisa sih ya konseling. Ya, sebelumnya udah pernah konseling apa belum? Sudah pernah. Jadi sudah tahu isi dari konseling itu tadi ya. Pengertian, terus asas-asas dalam konseling, kontrak waktu. Kontrak waktunya kan nggak bisa pertemuan satu kali aja, ada beberapa kali pertemuan. Ya kalau gitu bisa diceritakan apa permasalahannya Mbak Rotu? Saya tuh kadang bingung gitu Bu sama diri sendiri. Soalnya itu kalau misal nih saya kan kumpul sama orang banyak itu sering ngerasa nggak nyaman kayak misalkan kumpul sama tetangga gitu ya Bu. Orang banyak ya saya kenal cuma kan nggak deket, jarang ngomong. Nah itu saya tuh merasa kurang nyaman gitu loh. Sama halnya kayak misal organisasi, dalam organisasi itu tidak hanya satu kelas tapi kan dicampur sama kelas-kelas lain. Nah itu tuh saya tuh merasa meskipun ada yang kenal satu orang masih kenal dekat gitu kan, yang lainnya kan cuma kenal sekedar tahu nama alamat, cuma yang dasar saja, nggak pernah sampai main bareng gitu kan. Nah itu saya tuh merasa nggak nyaman di keramaian, merasa nggak nyaman, tapi kalau sepi-sepi itu juga merasa terlalu sunyi gitu loh, butuh keramaian, tapi di keramaian itu mending sepi gitu, jadi bingung gitu. Sebelumnya ada peristiwa atau apa gitu yang membuat Mbak Rotu jadi seperti ini? Nggak ada sih. Kan saya kan 6 tahun kan, nggak 6 tahun juga sih mas, itu kan dari kecil kan sekolahnya di lingkup pesantren, jadi nggak pernah tahu luar pesantren gitu. Jadi waktu lulus pulang, nah itu kan kita ketemu sama orang yang mungkin pantaran, cuma itu kayak kuliah gitu ya, beda jurusan. Nah dalam UKM atau organisasi lah itu tuh buat saya nggak nyaman. Nggak nyamannya itu sama orang asing gitu ya? Iya. Terus Mbak Rotu kuliahnya itu waktu pertama kali masuk itu kenalannya itu gimana? Pertama kali masuk sih karena satu kelas, maksudnya itu sama-sama prodinya, sama-sama angkatannya, jadi saya bisa kayak meskipun nggak deket itu masih merasa nyaman, soalnya saya tahu oh ini seangkatan sama saya, terus satu kelas, satu prodi, jadi kira-kira nih kalau masalah belajar tuh tujuannya sama gitu, jadi saya masih bisa adaptasi, masih nyaman meskipun nggak ada yang deket banget sama saya tuh masih nyaman. Cuma kalau orang lain gitu loh yang sekedar tahu namanya, tahu pokoknya yang beda gitu loh, bukan misal sama anak matematika. Nah itu kan kita kan beda, mesti matematika sama beda. Saya kan jurusan BK ya, BK kan beda sih. Nah itu saya merasa meskipun kenal itu kurang kayak nyaman gitu loh, meskipun itu dari BK bukan saya cuma sendiri, kayak saya misal BK ada 3 orang, matematika 2, nanti ada prodi-prodi lain itu dicampur dari satu, itu saya nggak nyaman. Kalau diajak bicara gitu Mbak Rotu bisa langsung nyambung atau masih malu-malu atau gimana gitu? Kalau diajak bicara langsung nyambung, justru itu ya langsung menanggapi, jadi saya nggak malu-malu kucing. Cuma kalau nggak ada yang jadi udah saya di. Berarti orang itu harus bicara dulu ke Mbak Rotu. Dan saya nggak bisa mengungkapkan pendapat saya, misal ada rapat nih orang-orang, saya nggak bisa mengungkapkan pendapat saya kalau itu ada campuran dari orang lain, jadi lebih tertutup gitu. Terus di rumah atau di perkuliahan temannya Mbak Rotu itu banyak atau gimana? Di rumah saya nggak punya teman, soalnya kan dari kecil saya di rumah itu hanya sekolah TK saja, MI sampai SMP SMA itu saya di luar kota di pesantren. Jadi kan teman saya MI ada di sana di Jakarta, SMP SMA dari Surabaya, banyak dari luar kota juga. Jadi kalau saya pulang ke rumah ya nggak punya teman sepantaran gitu. Jadi kalau minta butuh tolong teman mungkin tetangga saya itu masih kecil, masih itu SMP lah.
Terus sama teman kuliahnya itu kalau main atau mengerjakan tugas gitu udah biasa atau masih canggung gitu? Kalau teman satu circle itu biasa, sudah sangat biasa. Tapi cuma kalau teman satu kelas, canggungnya itu kalau misalkan gini, saya kan kadang nggak sama nih Bu ya, sama Mas itu umurnya nggak sama. Nah, terus bagi saya bisa saja, bagi mereka, nah itu saya yang canggung. Kok itu gitu. Tapi kalau misal sama meskipun sama teman sekelas nih, meskipun nggak ada yang satu circle itu, tapi masih cocok. Maksudnya itu masih bisa lah, saya masih mau kerjasama, terus bisa mengungkapkan pendapat saya gitu. Cuma lebih ke nggak terlalu leluasa, nggak terlalu leluasa di circle sendiri. Ya terus kan Mbak Ratu tahu ya permasalahannya itu seperti apa. Terus langkah kedepannya itu Mbak Ratu ingin yang seperti apa kedepannya itu biar bisa lebih baik lagi gitu. Pengennya sih lebih terbuka, kayak misal ya udah meskipun saya nggak dekat, meskipun saya nggak dekat, meskipun saya nggak satu circle, pengennya sih lebih terbuka, lebih kayak mengungkapkan apa yang saya rasakan. Soalnya kan kalau tertutup gitu kan, saya sebenarnya punya pendapat, tapi saya daripada nanti nggak didengar, itu yang saya takutkan sebenarnya. Jadi saya mau lebih baik menutup saja. Nah tadi kan Mbak Ratu bilang kalau di keramaian merasa nggak nyaman, terus kalau sendirian juga nggak enak. Itu kalau sendirian itu Mbak Ratu ngapain aja? Kalau sendirian sih mungkin main HP ya, terus bukan sendiri gitu, enggak sih, misal kayak berdua gitu. Nah itu kan kalau cuma berdua kan nanti kalau cerita terus bahasanya sudah habis kan, sudah, jadi nggak ada yang ngasih topik lagi. Nah itu saya mesti kepikiran ini gimana kalau orang banyak lah, enak gitu. Nah itu jadi mungkin main HP, nanti kalau topiknya sudah selesai kan main HP pastinya. Nah, kalau bosan kan tahu harus ngapain lagi. Kalau main HP itu chatting atau cuma lihat-lihat scroll TikTok atau apa? Ya kalau ada yang ngechat ya dibalas, sama scroll sosmed. Gitu. Terus Barotut kan tadi sudah tahu langkah kedepannya maunya seperti apa. Nanti dicoba pelan-pelan ya Barotut. Kan ibu di sini hanya membantu. Terus dicoba pelan-pelan. Bagaimana Mbak Rutut akan menghadapi itu semua secara percaya diri gitu, biar nggak canggung lagi di depan banyak orang, terus sama orang asing bisa bicara dulu, nggak harus orang itu bicara dulu ke Mbak Rutut gitu ya. Nah ini kan waktunya sudah hampir habis, ibu akhiri saja proses konseling ini. Nanti kan ada konseling selanjutnya 1 minggu atau 2 minggu lagi. Mbak Rutut kalau ada masalah bisa chat ibu. Terus pesan ibu yang semangat ya untuk belajar langkah yang diambil Mbak Rutut nanti. Ya udah ibu, terima kasih Mbak Rutut sudah melakukan konseling ini bersama ibu. Ya saya juga terima kasih Bu ya. Ya sama-sama Mbak Rutut. Terima kasih.